things work for our good. Though sometimes we don't see how they could. Struggles that breaks our hearts in two. Sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. Ketika Yusuf mengalami begitu banyak persoalan dan pergumulan, di dalam akhir kisahnya justru dialah yang menghibur saudara-saudaranya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sebuah rancangan Allah, reka-reka yang Allah buat, tidaklah pernah memiliki niat jahat karena sifatnya yang adalah terlampau baik. Sama seperti pada Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Paulus menuliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam kondisi-kondisi di mana kita bergumul, kita tidak mengerti rencana Tuhan. Kita merasa Tuhan seakan diam. Dan mungkin kita berteriak sama seperti Daud ketika berteriak, Allahku, Allahku, di manakah Engkau? Tetapi ketika Yesus Kristus berteriak, Allahku, Allahku, di manakah Engkau? Disitulah momen di mana Allah sungguh-sungguh memalingkan wajahnya dari Yesus Kristus karena dosa yang ditanggungnya. Dosa-dosa kita yang ditanggungnya membuat Allah ditinggalkan. Yesus Kristus yang adalah anak Allah ditinggalkan oleh Bapanya. Dan disinilah penghiburan terhadap kita. Karena penebusannya membuat kita tidak lagi ditinggalkan oleh Allah. Tuhan berjanji kepada kita. Ketika Dia memberikan amanat agungnya, Dia mengakhiri dengan aku akan menyertai engkau senantiasa. Bahkan di Yohanes, di dalam kalimat-kalimat perpisahan Yesus dengan murid-muridnya, berkali-kali Tuhan Yesus berkata, di mana aku berada, di situ aku ingin engkau berada. Aku ingin bersama-sama dengan engkau. Dan disinilah
Janji Tuhan yang boleh menghibur kita di dalam masa-masa yang sulit. Di dalam masa-masa itulah kita boleh meyakini seperti yang Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan yang baik adalah rancangan yang baik. Dan jalan Tuhan yang sempurna adalah jalan yang terbaik untuk kita boleh lalui. Mari kita yakini dan percaya. Ketika kita tidak melihat rencana Tuhan saat ini, ketika kita tidak mampu melihat pekerjaan tangannya, percayalah kepada hatinya yang adalah penyayang dan pengasih, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan mau memberikan rahmatnya terhadap kita orang-orang berdosa. When you don't understand, God is too wise to be mistaken. God is too wise to be mistaken. God is too good. God is too good to be unwise. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. Terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan, atas rahmat-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Kami mau memohon agar Tuhan yang boleh meyakinkan kami di dalam kondisi-kondisi yang tidak pasti dan tidak jelas ini. Kami mau berpegang kepada Allah yang pasti, Allah yang pasti mengasihi kami, karena perbuatan-Mu di atas kayu salib nyata dan boleh menghibur setiap kami orang-orang berdosa. Dan kami memohon Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memimpin kami untuk bukan hanya melihat rancangan dan perencanaan Tuhan, tetapi kami juga boleh melihat siapa Tuhan kami yang begitu mengasihi kami. Dan kami boleh semakin mencintai Tuhan di dalam setiap kondisi-kondisi yang berat ini. Dan kami boleh sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan kami tidak datang dari yang lain selain daripada Tuhan. Ajarkan kami untuk setia memohon dan bersyukur kepada Tuhan. Momen-momen seperti ini membuat kami boleh melihat betapa lemahnya kami dan betapa harusnya kami bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dialah teman kita yang sejati. Dia tak pernah jemu-jemu bersama dengan kita. Mari kita nyatakan bersama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali kita nyatakan, hidup yang kita pilih membuat kita berarti. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Tuhan, kami memerlukan keajaiban-Mu ya Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri ya Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Kemanakah kami mencari kasih
sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari teman-teman, kita sekali lagi menenangkan hati kita, menenangkan diri kita. Dan dengarlah ayat bimbingan pengakuan dosa yang terambil dari Nehemia 9 ayat 17c. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Mari teman-teman, ambil waktumu. Tenangkan dirimu di bawah kaki salib Yesus. Buat teman-teman yang mungkin lebih nyaman mematikan kamera selama pengakuan dosa, teman-teman dipersilahkan. Engkau tidak perlu melihat siapapun yang ada. Tutup matamu. Hanya Engkau dan Tuhan saja. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman boleh berdoa sejenak. Mengakui setiap dosa, kesalahan kita. Hanya antara Engkau dan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga,
Allah yang maha kasih dan juga Allah yang maha kuasa. Tuhan, Engkau tahu, Engkau mengenal kedalaman hati kami lebih daripada kami secara pribadi mengenal diri kami. Engkau tahu bagaimana kami hidup ketika mungkin tidak ada satu orang pun yang melihat tindakan kami. Engkau tahu isi hati dan motivasi kami ketika orang lain mungkin melihat tindakan kami begitu baik adanya. Kau tahu apa yang ada di dalam pikiran kami ketika kami melihat sesama kami lebih berhasil daripada diri kami sendiri. Tuhan, begitu banyaknya dosa kami selama kami hidup. Bahkan seminggu belakang ini Tuhan, ketika tidak ada satu orang pun yang kami pikir melihat diri kami, ketika kami menikmati dosa, kami mencari cara untuk memuaskan keinginan kami. Kami mencari cara untuk membenarkan diri kami. Kami mencari cara untuk sukses dengan cara kami sendiri. Tuhan, hari ini kami secara pribadi mengakui dosa dan kesalahan kami, meletakkannya di hadapan-Mu. Dan Tuhan, tolong, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang kasih. Tuhan, pegang tangan kami. Sekali lagi kami rindu, kami mau bertobat. Tuhan, lihat komitmen kami, lihat motivasi kami. Tuhan, kuatkan kami dan pegang tangan kami. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami boleh kembali maju. Kami boleh kembali diberi kesempatan untuk hidup sebagaimana status kami adanya sebagai anak-anak-Mu. Dan biarlah kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bukan sesuai dengan apa kata orang di sekitar kami dan bukan sesuai dengan apa kata dunia. Tuhan, tolong kami, dan Tuhan, hamba berdoa Kau yang berkati setiap mereka yang sudah berkomitmen ini. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang kasih-Mu yang begitu besar kepada hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami memohon. Amin. Mari bersama-sama kita katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Janji pengampunan dosa diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari teman-teman sekalian di rumah, aku ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman semuanya merayakan Shalom semuanya, selamat pagi, bersyukur kita boleh beribadah sekali lagi. Dan selamat Paskah buat kita semua, bersyukur minggu lalu kita boleh sama-sama merayakannya bersama dengan keluarga kita masing-masing. Hari ini kita akan sama-sama dilayani oleh Lasedina dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Haryanto Ko. Dan selama 1 bulan ini, bulan April, kita akan masuk ke dalam bulan misi, di mana tema-tema yang akan dibahas berkaitan dengan misi. Jadi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan kita sangat menyambut teman-teman semua dan berharap teman-teman boleh join komunitas kita, bisa join di breakout room atau komunitas-komunitas lainnya seperti Dobar dan fellowship, one hour fellowship. Teman-teman, tanggal 30 April, remaja mengadakan seminar sains lawan iman Kristen. Namanya Science and Christian Faith, an Introduction. Jadi ini pembicaranya adalah Bapak Hendra Yohanes. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat baik buat teman-teman yang penasaran. Kira-kira di dalam kita belajar, khususnya mungkin anak-anak IPA ngerti, banyak sekali hal-hal yang mungkin berbeda dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Lalu bagaimana kita harus menyikapi perbedaan-perbedaan seperti itu. Jadi teman-teman tolong sediakan waktu akhir bulan ini tanggal 30 April jam 7 sampai jam setengah 9. Selanjutnya teman-teman kita juga pengen teman-teman aktif absensi. Jadi kalau teman-teman punya handphone bisa buka link ArcNet-nya. Dan habis itu masukin account yang teman-teman hafal email dan passwordnya. Lalu melakukan absensi. Teman-teman bisa scan barcode yang akan di-share. Nah ini teman-teman boleh scan sekarang untuk absensi. Dan kalau teman-teman udah dapat link yang dari awal, tulisannya link absensi dan langsung dikirim ke Zoom, berarti teman-teman udah otomatis langsung di absen di awal. Jadi nggak usah absen-absen lagi. Which is itu sangat memudahkan. Tapi kalau teman-teman masuk lewat link tiny.cc #ibadah online Zoom Youth itu teman-teman belum terabsen. Jadi teman-teman mesti absen lagi. Oke teman-teman, hari ini juga kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Teman-teman boleh scan barcode untuk memberikan persembahan ini. Bisa pakai QR code, bisa pakai platform-platform pembayaran macam-macam. Bisa pakai OVO, GoPay, ShopeePay, bahkan BCA karena semuanya udah mendukung dan teman-teman bisa menaruh angka 6 di akhir nominal untuk menandakan itu persembahan komisi. Kalau teman-teman mau persembahan perpuluhan, teman-teman bisa menambahkan angka 10. Dan kalau teman-teman ingin membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19, teman-teman bisa tambahkan angka 19. Ini untuk teman-teman yang dari GKI BSD, jadi teman-teman boleh scan di sini. Dan yang untuk dari GKI Alam Sutra, bisa scan di barcode selanjutnya. Saya memberikan kesempatan untuk teman-teman boleh memberi. Kalau teman-teman mau lebih gampang, itu ada nomor rekening di bawahnya, teman-teman boleh save. Jadi di BCA kan kita bisa nge-save nomor rekening. Jadi teman-teman nggak usah scan-scan lagi, tinggal klik transfer terus langsung ada yang nomor rekening yang udah kita save. Oke teman-teman yang belum follow sosial media kita, silahkan follow karena banyak informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan selama
eh, pandemi ini. Selanjutnya teman-teman juga boleh ikutin C-Talks. Teman-teman boleh ikutin C-Talks, ngikutin via IG. Jadi teman-teman sekarang C-Talks lebih aktif via IG live dan teman-teman bisa ikut denger live. Kalau misalkan di save, teman-teman bisa ikut siaran ulangnya. Oke, teman-teman yang belum join Dobar, ayo join Dobar. Kamis malam, ada Jumat malam, ada juga buat teman-teman yang kelahiran 2000 kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa join Dobar dan bisa tanya-tanya informasinya ke nomor yang sudah tertulis di pengumuman. Oke teman-teman, hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena hari ini teman-teman punya kesempatan buat teman-teman yang udah daftar ya. Teman-teman punya kesempatan untuk memilih majelis. Oke, mungkin teman-teman belum pernah ikut pemilihan majelis sebelumnya. Karena sebelumnya belum di CD atau belum menjadi anggota. Nah sekarang udah jadi anggota, umurnya udah cukup bisa milih majelis. Teman-teman pakai kesempatan ini untuk memilih. Dan pilihannya nggak banyak, cuman 30 sekian dan kita hanya diminta untuk memilih 25. Tapi kalau kita milihnya lebih dari 25, bisa jadi dianulir suara kita. Nah teman-teman, karena teman-teman mungkin lebih familiar dengan online, makanya teman-teman mungkin waktu itu daftarnya online. Tinggal masuk aplikasi GKY dan waktu masuk aplikasi GKY itu langsung bisa langsung pencet start voting dan itu langsung teman-teman bisa milih. Semudah itu. Kayak nggak usah login lagi kalau di awal aplikasinya udah di login sama kita punya account. Tapi kalau teman-teman yang mau manual voting, teman-teman bisa ambil kertasnya atau kalau kertasnya udah diantar tinggal dicentang-centang aja lalu dikirim ke gereja hari ini. Karena kalau udah di atas jam 5 sore suaranya udah ditutup. Jadi penghitungan. Jam berapa? 11 siang. Oh, berarti tinggal setengah jam lagi. Ya udah. Boleh milih lah sembari ibadah, sembari aku pengumuman. Dan teman-teman kita tahu ada saudara-saudara kita juga yang butuh bantuan saat ini. Kita sedang mengumpulkan dana kasih untuk saudara-saudara di NTT. Jadi teman-teman yang ingin ikut membantu boleh silahkan mentransfer ke BCA yang atas nama Gereja Kristus Yesus 0017118700 ini. Dan di bawah juga sekarang lagi sortir baju-baju layak pakai. Jadi kalau teman-teman ada yang mau memberikan baju layak pakai masih bisa diterima. Dan teman-teman bisa memberikannya ke Gedung Geraha, tempat remaja, ruang remaja di mana remaja ibadah sebelum pandemi. Oke, teman-teman, kita juga pengen teman-teman terlibat di dalam pelayanan, walaupun mungkin punya keterbatasan nggak bisa keluar rumah, tapi bisa edit video atau bisa melakukan hal-hal yang serba digital, karena kita akan banyak menggunakan alat-alat digital di dalam pelayanan kita. Teman-teman boleh mendaftarkan diri dan menjadi videographer atau soundman, atau bahkan kalau teman-teman punya kemampuan untuk bermain musik atau bernyanyi talentanya, teman-teman boleh mendaftarkan diri untuk menjadi pelayan mimbar dan teman-teman akan segera dijadwalkan. Jadi ini kesempatan yang sangat baik untuk kita boleh melayani Tuhan. Teman-teman, ibadah youth kita ini udah berjalan hampir 1 tahun. Dan kita pengen ibadah ini terus improve dari hari ke hari dan kita pengen masukan teman-teman dan masukan teman-teman sangat berarti. Jadi teman-teman boleh scan evaluasi ibadah youth ini. Tapi kalau misalnya teman-teman handphonenya masih dipakai buat pemilihan majelis, mungkin teman-teman boleh isi dulu pemilihan majelisnya. Kayaknya nggak harus 25, nggak apa-apa sih. Yang penting nggak lebih dari 25 kan. Jadi kalau milih 1 doang nggak apa-apa. Misalnya kenalnya cuma 1, Timothy, ya udah. Atau kenalnya cuma 2, Timothy dan Pakur gitu. Tapi itu kan contoh, bukan menyarankan. Contohnya ya. Oke, buat teman-teman yang punya 2 device, teman-teman boleh pakai 1 device lagi untuk evaluasi ibadah ini, di-scan dulu, nanti linknya di-save untuk dikerjakan setelah ibadah ini. Jadi evaluasinya mungkin bisa agak lama karena pertanyaannya cukup banyak, bisa take kira-kira 10-15 menit. Jadi teman-teman bisa
isi evaluasi ibadah youth ini. Kami membutuhkannya. Terima kasih. Dan teman-teman yang sedang dalam pergumulan dan juga ingin didoakan, kayak bersyukur nih aku udah keterima di UI, atau bersyukur aku udah bisa keterima di Jepang untuk kuliah. Teman-teman bisa sharingin prayer request yang teman-teman ingin sampaikan kepada kami, untuk kami bisa doakan di setiap doa syafaat, seperti yang kita lakukan setiap minggunya. Jadi kita bisa mengerti pergumulan teman-teman dan kita mendoakan teman-teman semuanya. Hari ini ada beberapa pokok doa, ada 6. Dan kita akan berdoa untuk pokok doa ini. Untuk itu, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu bersyukur karena Tuhan boleh menyertai dan memelihara kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam proses ibadah Jumat Agung dan Paskah yang boleh berjalan dengan lancar. Kami tahu seminggu sebelumnya ada terorisme yang membuat banyak gereja-gereja takut untuk mengadakan ibadah. Tapi karena kami sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja melindungi gereja-gereja yang mengadakan ibadah, kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memberikan keamanan bagi negeri kami, agar negeri kami tidak penuh teror dan rasa takut diberikan kepada setiap warga negara di bangsa kami Indonesia. Kami serahkan keamanan negeri ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang boleh memimpin agar permasalahan-permasalahan negeri kami, khususnya masalah bencana alam. Kemarin baru ada gempa di Malang, dan beberapa hari yang lalu NTT diterjang oleh badai. Kami berdoa supaya Tuhan yang boleh tolong agar setiap bencana-bencana alam ini boleh ditanggulangi oleh setiap pemerintah. Dan orang-orang yang diungsikan segala kebutuhan yang Kau yang boleh cukupkan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong negeri kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk gereja kami. Saat ini kami diberi kepercayaan untuk memilih pemimpin di gereja kami, khususnya majelis. Kami memohon agar hikmat Tuhan yang boleh menaungi kami, dan kami boleh memakai hak suara kami untuk boleh berpartisipasi di dalam gereja kami ini. Siapapun yang terpilih ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh kuatkan dan teguhkan hati mereka. Karena untuk menjadi majelis dengan 1 periode 3 tahun merupakan sebuah komitmen yang tidak sekedar komitmen yang singkat atau yang mudah dilakukan. Biarlah komitmen yang berasal dari Tuhan boleh ada di dalam setiap hati mereka. Dan mereka boleh sungguh-sungguh melayani dengan spirit dan hati yang Tuhan tanamkan di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menjadikan setiap majelis-majelis kami uluran kasih Tuhan bagi gereja ini. Sehingga gereja ini boleh sungguh-sungguh dilayani, dan setiap aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, semua perancangan-perancangan programnya, biar semuanya Tuhan yang boleh atur dan Tuhan yang boleh persatukan gereja kami. Kami serahkan juga untuk pergumulan teman-teman SMA dan yang sedang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Kami tahu Tuhan, persaingannya semakin ketat untuk masuk ke universitas, dan kami tahu juga tidak mudah untuk mereka juga boleh masuk ke dalam universitas unggulan atau yang diinginkan. Tapi biar kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan. Berikanlah mereka kerajinan, berikanlah mereka kepandaian, dan berikanlah mereka kesempatan untuk boleh menikmati universitas yang mereka inginkan. Dan juga Tuhan yang boleh tolong agar sungguh universitas manapun yang Tuhan arahkan itu boleh sungguh-sungguh menjadi universitas yang Tuhan pakai untuk membentuk kehidupan mereka. Supaya suatu saat nanti ketika mereka dewasa, mereka boleh menjadi orang-orang yang memuliakan Engkau, melayani Engkau, dan boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian.
Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita akan masuk ke dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan bersama-sama untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang boleh mengatakan apa yang menjadi keinginan hati-Mu ya Tuhan kepada kami. Dan Tuhan sendiri yang membuka pikiran kami, membuka hati kami, membuka telinga kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar tidak hanya kami dengarkan ya Tuhan, tetapi kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Pimpin dan tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita akan membuka kitab Yohanes pasal yang ke-9. Kitab Yohanes pasal yang ke-9, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ke-5. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, terlebih kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Abraham Lincoln pernah berkata demikian, "Dan pada akhirnya bukan tahun-tahun dalam hidup kamu yang diperhitungkan. Ini adalah bagaimana kehidupan di tahun-tahunmu berjalan." Apa maksud daripada Abraham Lincoln ketika dia mengucapkan kalimat ini? Dia mau mengatakan saudara bahwa kehidupan kita, kualitas kehidupan kita itu tidak diperhitungkan dari berapa lama kita itu hidup. Apakah semakin panjang umur kita itu berarti kualitas hidup kita semakin baik? Tidak saudara. Tetapi justru Abraham Lincoln mau mengatakan hidup kita berkualitas atau tidak itu ditentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak ditentukan dari panjang pendeknya umur kita, tetapi ditentukan dari bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Nah saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukankah seharusnya kita memiliki kualitas hidup yang baik dalam menjalani kehidupan ini? Kenapa saudara? Saudara, saya hari ini ingin memberikan 2 alasan mengapa kita harus memiliki kualitas yang baik di dalam menjalani kehidupan ini. Alasan yang pertama saudara, yaitu karena kita memiliki keterbatasan waktu. Karena kita memiliki keterbatasan waktu. Kita lihat di Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, kalau kita perhatikan konteks di di pasal 9 dimulai dari ayat yang pertama. Dikatakan di situ waktu Yesus sedang lewat. Nah saudara, terjemahan waktu Yesus sedang lewat ini sebenarnya kurang tepat. Kalau kita bandingkan dengan terjemahan dengan bahasa aslinya saudara, di situ di depan kata waktu itu ada kata kai. Kai itu artinya kata dan gitu ya. Jadi terjemahan yang tepat itu adalah dan ketika Yesus sedang lewat. Nah, kalau ada kata dan, berarti di sini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, saudara, dengan pasal sebelumnya. Di mana di sini kalau kita perhatikan dengan ringkas, saudara, di pasal 8 ayat yang ke-59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah.
Kenapa kok bisa seperti ini ya? Kalau kita perhatikan saudara, di ayat 1 pasal yang ke-8, Yesus itu sudah berada di bait Allah sejak pagi-pagi benar. Dan ketika dia berada di sana, dia sedang mengajar para muridnya dan orang-orang yang mendengarkan dia. Dan pada saat dia sedang mengajar demikian saudara, Tuhan Yesus itu mengajar dan sempat ada beberapa interupsi dari orang-orang Farisi gitu ya saudara. Tapi di dalam proses pengajaran ini Tuhan Yesus sempat mengatakan bahwa dia telah melihat Abraham. Wah saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini benar-benar menimbulkan kemarahan bagi orang-orang Yahudi gitu ya. Makanya itu orang-orang Yahudi mengambil batu dan mau melempari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena itu tuh benar-benar sesuatu hal yang di luar akal pikiran bagi orang-orang Yahudi. Nah lalu berlanjutlah cerita ini di pasal 9 ayat yang pertama ini saudara. Jadi ketika Yesus mau dilempari batu, saya tidak tahu apakah Yesus benar-benar langsung hilang kayak gitu ya. Saya tidak tahu, tapi yang jelas di sini Yesus keluar dari bait suci dan ketika dia lewat gitu saudara, berarti di sini ada kemungkinan besar peristiwa terjadinya penyembuhan orang buta ini adalah terjadi di halaman bait suci. Dan di sana ketika Yesus melihat orang buta ini, kata melihat itu adalah memperhatikan. Jadi Yesus dalam bayangan saya ketika itu Yesus sedang berhenti sejenak gitu ya. Dan ketika dia berhenti sejenak dia melihat orang buta itu saudara. Disitulah kemudian murid-muridnya bertanya tentang si orang buta ini. Tuhan, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Pertanyaan ini saudara muncul kenapa? Karena kalau kita baca dari dirinya sendiri, jadi seolah-olah ada satu keyakinan tentang reinkarnasi. Tapi sebenarnya bukan seperti itu saudara. Memang di kalangan Yahudi pada waktu itu sebagian besar ada yang percaya bahwa ada eksistensi jiwa orang itu sebelum dia lahir. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan, tapi ini tidak semua orang Yahudi menganutnya ya. Jadi ini mungkin ada pengaruh dari filsafat-filsafat tertentu yang berkembang pada waktu itu sehingga punya pemandangan seperti itu saudara. Seolah-olah reinkarnasi itu ada. Tetapi bukan di arah sana saudara. Nah lalu kemudian di penjabaran yang selanjutnya tentang atau orang tuanya. Dan ini memang sangat kental sekali diajarkan di kalangan orang Yahudi. Kenapa? Karena dari hukum-hukum perjanjian lama saudara, kalau kita perhatikan misalnya Keluaran 5 gitu ya. Keluaran 20 gitu pasal Keluaran 20 ada dikatakan bahwa Tuhan akan membalas gitu ya ketika seseorang tidak melakukan firman Tuhan, tidak menuruti firman Tuhan, Tuhan akan membalas kepada orang itu sampai keturunan ketiga dan yang keempat. Jadi ini pertanyaan yang sangat umum ya yang bisa muncul ketika melihat sesuatu fakta atau suatu realita yang tidak sesuai berjalan dengan logikanya. Nah, ketika melihat orang yang buta ini saudara dikatakan buta sejak lahir. Pertanyaan ini muncul otomatis dari para muridnya. Guru, siapa yang salah? Ini yang salah adalah orang tuanya atau dirinya sendiri saudara. Tapi Yesus memberikan satu alternatif jawaban yang sangat-sangat di luar dugaan saudara. Dikatakan di ayat yang ketiga sampai yang kelima. Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku ada di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Saudara, saya sekarang mau menghubungkan dengan apa yang tadi saya jelaskan di pasal yang ke-8 saudara. Bayangin ya, dalam sisi kemanusiaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baru saja mau dilemparin orang batu. Kalau teman-teman nih ya, sudah ngajar susah-susah gitu, atau sudah melakukan suatu hal yang baik gitu ya. Terus orang-orang mau lemparin saudara batu, kira-kira saudara akan terus melayani enggak? Jujur teman-teman, kebanyakan kita pasti pilihnya enggak. Dan kalau Tuhan Yesus memilih untuk cuek dan tinggalin aja gitu ya orang buta itu, Tuhan Yesus
sangat normal sekali ya sebagai manusia melakukan hal itu. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak melakukan itu, saudara. Tuhan Yesus justru dia bisa berhenti sejenak, melihat ada peluang, ada kesempatan dia melakukan pekerjaan Allah, dia langsung kerjakan. Dia fokus, saudara, untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, saudara, ketika mendengar pertanyaan daripada para murid, Tuhan Yesus bukan berarti mengabaikan teologi, tidak, saudara. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para murid ada sesuatu hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan. Yaitu apa? Menyelesaikan pekerjaan Allah. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa waktu yang dimilikinya di bumi ini sangat-sangat terbatas sekali. Dan kita bisa ketahui, saudara, tidak jauh dari peristiwa ini Tuhan Yesus memberitahukan pemberitahuan yang ketiga bagaimana dia akan disiksa, dia dimati, dan kemudian dia akan disalibkan. Waktunya sangat singkat sekali, saudara. Karena itu dia terus bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini yang dia katakan di ayat yang keempat tadi, selama masih siang. Saudara, ketika dikatakan selama masih siang, ini adalah satu ungkapan untuk menunjukkan satu waktu yang sangat terbatas. Semua penafsir mengatakan hal yang sama. Waktu kita ini terbatas. Dan ini adalah satu ungkapan yang menunjukkan memang kita ini terbatas sekali. Dan memang ada waktunya kita akan berhenti. Makanya dilanjutkan di ayat yang di bagian selanjutnya, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, saudaraku, di sini Tuhan Yesus benar-benar memahami bagaimana eksistensi dirinya selama ada di muka bumi ini itu sangat terbatas. Dia hidup di muka bumi ini 33 tahun lamanya kurang lebih, saudara. Dan selama 3,5 tahun dia umur 30 baru dia muncul, saudara, melayani gitu ya. Apa yang dia lakukan selama 30 tahun? Saya nggak tahu, tidak ada kejelasan di dalam Alkitab, saudara. Tetapi yang jelas mungkin gitu ya, kemungkinan besar Tuhan Yesus selama 30 tahun itu melayani keluarganya. Sampai semuanya sudah siap, dia mungkin baru dia menunjukkan keberadaan dirinya sebagai seorang Mesias. 3,5 tahun dia melayani. Apakah pernah kita melihat Tuhan Yesus membuang-buang waktu? Tidak sama sekali. Dia benar-benar menggunakan waktunya secara efektif, secara efisien. Nah, saudaraku, ketika berbicara mengenai waktu, saya percaya bahwa kita semua tahu bahwa waktu kita ini terbatas. Tetapi apakah kita benar-benar menyadari bahwa waktu kita ini terbatas? Kadang-kadang kita berpikir mungkin, saudara, bahwa hidup kita ini seperti sebuah permainan PUBG atau ML. Di mana ketika kita gagal, berakhir sudah waktu kita bisa ngulang lagi, saudara. Tapi persoalannya, saudara, ketika hidup kita ini tidak seperti PUBG atau ML atau game-game lainnya yang bisa mengulang lagi akan perjalanan waktu kita, saudara. Ketika kita gagal memanage waktu kita untuk memiliki hidup yang berkualitas, saudara, maka kesia-siaanlah yang akan kita tuai. Seorang pengkhotbah menceritakan pengalamannya tak kalah dia diminta untuk melayani sebuah keluarga yang baru saja kehilangan seorang anaknya yang berumur 17 tahun. Dalam perbincangannya itu, saudara, sang ayah menceritakan apa yang terjadi pada diri si anak. Pagi itu si anak terlambat bangun karena malamnya ia pulang larut habis bermain dengan temannya. Nah, saudara, si anak itu sudah dibangunin sejak awal kayak gitu ya. Tapi dia terus enggan untuk bangun. Ya biasalah ya, kita kadang-kadang 5 menit lagi lah, 10 menit lagi lah kayak gitu ya. Sampai akhirnya dia harus bangun, dia bangun, dan setelah bangun dia pun buru-buru siap-siap untuk pergi ke sekolah. Nah, anak ini mengendarai motor, saudara. Dan karena sudah terlambat, maka dia pun mengendarai motor itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan dia mengambil jalan pintas. Dan ketika dia mengambil jalan pintas itu, dia tidak melihat dari sisi samping bahwa ada mobil truk yang melintas. Sehingga terlambat sudah.
Dengan kecepatan yang tinggi, motor itu langsung habis ditabrak oleh truk itu. Dan motor itu masuk ke dalam, saudara, dan anak pun juga masuk ke dalam mobil truk itu dan terlindas di dalamnya. Si ayah berkata kepada sang pendeta, "Pak Pendeta, kami sudah jaga anak ini selama ini. Kami sudah bawa dia ke sekolah minggu. Kami sudah sering antar dia untuk ikut persekutuan di gereja-gereja. Kami pun sudah mengarahkan dia untuk terlibat pelayanan. Tapi berapa tahun ini, si anak ini menjadi pemberontak. Dia lebih senang memilih teman-temannya, menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya di dalam permainan-permainannya. Dan dia tidak mau mendengarkan kami sekali. Hidupnya dihabiskan hanya untuk bermain dan bermain. Kami sendiri sudah tidak berdaya. Sekarang dia harus mengakhiri hidupnya dalam kesia-siaan. Sungguh menyedihkan." Saudara, 17 tahun. Siapa yang menduga hari itu dia akan pergi selama-lamanya dari dunia? Tidak ada, bukan. Dan saya berharap hidup teman-teman tidak akan sesingkat dari anak yang diceritakan pengkhotbah ini, saudara. Tetapi bukankah cerita ini menjadi satu peringatan bagi setiap kita, saudara? Bahwa memang tidak ada setiap kita yang tahu kapan akhir hidup kita. Dalam perenungan saya, saudara, kadang-kadang saya berpikir bahwa Tuhan itu seringkali mengingatkan kita betapa terbatasnya hidup kita dengan tidur. Pernahkah saudara berpikir ketika kita tidur, itu adalah latihan kita untuk menghadapi kematian setiap hari? Pernah saudara mendengar orang yang tidur lalu kemudian dia tidak bangun lagi? Kita tidak pernah kepikir seperti itu, bukan? Karena kita setiap hari bangun tidur. Kita tidak pernah berpikir sama sekali bahwa satu hari kelak kita kok mungkin bisa ketika kita tidur kita tidak akan bangun lagi, saudara. Kenapa? Karena kita memang benar-benar terbatas sekali waktu yang kita miliki di bumi ini. Dan ini juga yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Kemarin di Dobar kita sudah sempat bahas bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang 24 sampai 25. Di mana Paulus di pasal yang di 1 Korintus 9 itu Paulus ingin menekankan bagaimana dia hidup itu benar-benar terpusatkan pada Injil. Dia hidup untuk memberitakan Injil, tetapi tidak hanya memberitakan Injil, tetapi dia juga hidupnya itu berpadanan dengan Injil itu. Oleh sebab itu di pasal yang di ayat 24-25 dia mengatakan bahwa tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku yang binasa. Dia mengibaratkan hidupnya itu seperti di dalam sebuah perlombaan, saudara. Dan perlombaan itu diibaratkan adalah satu waktu, satu kesempatan yang dimana itu tidak ada lagi. Hanya itulah peluang dia untuk dapat menjadi seorang pemenang. Karena itu dia harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Dan sangat menarik, saudara, ketika dibandingkan dengan terjemahan dalam perjanjian lama, terjemahan lama, saudara. Kata yang diungkapkan, melainkan aku melatih tubuhku gitu ya. Itu tuh dikatakan melainkan aku menyiksa tubuhku dan aku memperhambakan dia, maksudnya memperhambakan tubuhku supaya jangan aku yang mengajar orang lain sendiri lalu aku terbuang. Artinya apa, saudara, di sini? Ketika Paulus memberitakan Injil, dia tahu ini adalah waktu yang sangat berharga sekali. Dia pakai, dia mau gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia juga melatih dirinya sedemikian rupa di dalam waktu yang bersamaan itu, saudara. Supaya apa? Supaya dia juga hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, saya tidak tahu bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita untuk melatih diri kita nih. Apakah kita itu benar-benar sudah melakukan seperti yang Paulus mau? Melatih diri kita sedemikian rupa supaya hidup kita ini jangan dikuasai oleh daging. Tapi sebaliknya, kedagingan itulah yang harus kita kuasai. Kan kadang-kadang kita suka pakai nih kata-kata, ya Lause, roh itu kan memang penurut tapi daging lemah. Oh saudara, Tuhan memberikan peringatan itu bukan supaya kita itu lalu kalah dengan daging, bukan, saudara.
Tetapi Tuhan memberikan peringatan itu kepada kita supaya kita itu waspada. Supaya kita ini terus-menerus mawas diri. Melatih diri kita sedemikian rupa dengan pertolongan Tuhan. Bagaimana kita hidup terus-menerus jauh daripada dosa. Saya tidak tahu bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita. Sudahkah kita menggunakan waktu kita ini dengan seefektif mungkin, se-efisien mungkin? Sudahkah kita benar-benar menggunakan waktu kita untuk kita mengekspresi diri kita semaksimal mungkin? Sudahkah kita menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita? Satu hal mungkin yang ingin saya sisipkan di sini saudara untuk teman-teman. Kita tahu bahwa kita sedang melakukan pemilihan pengurus ke depan ini. Kita akan lakukan penggantian pengurus. Dan ada beberapa teman-teman yang mungkin akan dipercayakan untuk dapat menjadi seorang pengurus. Teman-temanku, jikalau nama saudara dipilih, saya ingin mengusulkan kepada teman-teman, jangan tolak itu. Gumulkan baik-baik teman-teman. Gumulkan baik-baik dan kemudian cobalah pikirkan dan terimalah tawaran itu. Pakai kesempatan ini untuk bisa melayani Tuhan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menjadi seorang pengurus. Alasan kedua saudara mengapa kita harus memiliki kualitas hidup yang baik. Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita adalah anak-anak terang. Akulah terang dunia. Itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara, akulah terang dunia ini sebenarnya diucapkan oleh Tuhan Yesus ada 2 kali di dalam waktu 1 hari yang bersamaan. Di pasal ke-8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia, barang siapa yang mau mengikut aku dia tidak berada di dalam kegelapan, tapi ia memiliki terang itu. Dan pernyataan ini diulang lagi saudara, di dalam statement pasal yang ke-9 ayat 5 itu tadi. Dalam konteks apa? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Pernyataan akulah di sini saudara, atau dalam bahasa aslinya ego eimi. Kalau saudara belajar teologi, belajar memperdalam Alkitab ini saudara, kata ego eimi ini adalah satu kata yang sangat terkenal sekali dan sangat khusus diucapkan di dalam kitab Yohanes saudara. Kenapa? Karena di dalam kitab Yohanes ini banyak sekali kata ego eimi yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus saudara. Di mana kata ego eimi ini saudara, kalau diperbandingkan dengan perjanjian lama ketika Tuhan berjumpa dengan Musa, waktu Musa dipanggil pertama kali, itu setara dengan perkataan Tuhan Yesus, aku adalah aku. Menunjuk ke personal Tuhan Yesus sebagai seorang, menunjuk kepada kepribadian Tuhan yang benar-benar adalah personal keberadaannya gitu ya. Aku adalah aku. Nah, ego eimi ini juga adalah satu ungkapan yang banyak dipercaya oleh para penafsir, itu adalah menunjuk keberadaan Tuhan Yesus sebagai Allah. Nah, saudara, ada 7 pernyataan yang diungkapkan di sini, yaitu aku adalah roti, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah dan aku adalah pokok anggur. Nah, itu hal-hal yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan ego eimi. Donald Guthrie mengatakan saudara, Donald Guthrie ini adalah seorang pakar di dalam perjanjian baru ya. Nah, dia mengatakan bahwa melalui perkataan aku adalah, Yesus membuat hal-hal yang masih abstrak dalam pengetahuan Injil menjadi nyata dalam pribadi. Hal ini menyangkut hidup, kebenaran dan juga terang. Yohanes memperlihatkan bahwa Yesus menyatakan diri sebagai perwujudan dari semua cita-cita tertinggi yang pernah dicari orang. Intinya saudara, ketika Yesus mengatakan akulah terang dunia ini, maka orang-orang yang mendengarkannya dapat langsung mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Makanya saudara, ketika kalau kita bandingkan di ayat yang ke pasal 8 ayat 15, orang-orang Farisi langsung menolak statementnya Tuhan Yesus ini. Kamu memberi kesaksian yang palsu, kata orang-orang Farisi. Lalu disanggah oleh Tuhan Yesus. Nah, saya tidak mau membahas tentang sanggahan ini saudara. Tetapi yang mau ditekankan ketika Tuhan Yesus adalah terang dunia ini dan kita adalah pengikutnya, maka kita ini juga memiliki terang itu saudara. Ini yang seperti dikatakan oleh C.S. Lewis.
Aku percaya kepada Kristus seperti aku percaya akan matahari terbit. Bukan hanya karena aku dapat melihat matahari, tetapi karena aku dapat melihat segala sesuatu karena terang matahari. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Bahwa ketika kita mengikuti Dia, kita bisa melihat kebenaran itu lebih jelas, bukan? Kita bisa mengetahui betapa kita ini orang yang berdosa dan kita membutuhkan keselamatan. Coba kalau tidak ada keberadaan Tuhan itu, apakah kita akan mengetahui, apakah kita benar-benar menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa? Karena itu saudara, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup di dalam terang. Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam dunia. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah saudara, pernah gak kepikir kenapa sih kita itu harus hidup sebagai anak-anak terang? Salah seorang pengkhotbah saudara menggambarkan hal demikian. Dia mengatakan bahwa ketika kita menyadari tentang keesensi dosa, keberadaan dosa atau total depravity itu saudara. Kita itu sebenarnya sangat bersyukur sekali kalau kita tuh masih bisa melihat kebaikan di muka bumi ini. Kenapa saudara? Karena kalau dosa itu benar-benar melingkupi kita, maka tidak ada setitik kebaikan pun yang akan terjadi. Hanya karena kasih karunia Allah lah yang membuat kita itu bisa tetap melihat kebaikan itu. Bayangin nih seperti ini ya saudara. Ketika kita lagi ngobrol-ngobrol nih, misalnya kalau kita ada tatap muka gitu ya, kita lagi ngobrol-ngobrol. Bisa jadi saudara ketika kita ngobrol-ngobrol itu kita bukan ngobrol enak ya, saling menghargai gitu, enggak ada. Mungkin maki-makian yang akan keluar. Mungkin hina-hinaan yang akan kita keluarin saudara. Bahkan mungkin bunuh-bunuhan pun bisa terjadi saudara. Kenapa? Karena dosa itu tadi. Gelap banget, benar-benar gelap. Dan sangat-sangat mengerikan. Dan mungkin kalau kita jalan-jalan, lihat di jalan saudara. Mungkin kita akan melihat pembantaian demi pembantaian yang akan terjadi. Atau mungkin kita akan melihat orang-orang melakukan hal-hal asusila terjadi. Bisa saudara, kalau semua itu benar-benar semua dilingkupi di dalam dosa. Mengerikan, benar-benar mengerikan saudara. Tetapi kembali lagi tuh saudara, karena kasih karunia Allah lah, maka kita ini bisa melihat kebaikan demi kebaikan. Nah betapa gelapnya kehidupan kita ini saudara. Sangat-sangat gelap, karena itu dunia sangat membutuhkan terang. Siapa terang itu? Kitalah anak-anaknya. Nah bagaimana kita hidup di dalam terang itu? Saudara, saat ini saya ingin mengajak kita membaca secara bersama-sama Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Mungkin agak panjang tapi saya berharap ketika kita membaca ayat-ayat ini saudara, teman-teman benar-benar bisa melihat apa yang harus kita kejar di dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Lalu kemudian ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudaraku, dunia yang kita tinggalin saat ini sedang menuju dalam kegelapan yang paling gelap. Dan dunia ini sangat membutuhkan terang. Karena itu mari kita menjalani hidup kita dengan berkualitas. Karena apa? Karena dunia ini sangat membutuhkan terang itu. Worth it saudara? Worth it. Kenapa? Bukankah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita memiliki terang itu? Tuhan Yesus mau menanggung murka Allah
supaya saudara dan saya dapat memiliki hidup di dalam terang itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang buta tadi saudara, dia sudah dicelikkan oleh Tuhan. Dan saya bisa melihat di bagian selanjutnya saudara, kalau kita telusuri, bagaimana orang buta ini kemudian bisa menjadi terang dalam tanda petik gitu ya, kepada orang-orang Farisi. Pertanyaan atau statement orang buta ini tentang apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini saudara, itu merupakan satu titik pencerahan harusnya menjadi orang Farisi untuk mempertanyakan kembali penolakan mereka terhadap Tuhan Yesus. Dan orang buta ini tidak hanya dicelikkan mata secara fisik, tapi dia juga dicelikkan secara rohani. Dan saya harapkan saudara kita benar-benar boleh menjadi anak-anak terang. Tidak lagi mager ya. Aduh males gerak gitu ya. Akhirnya kita benar-benar berhenti menjadi terang. Saudara, ada satu kesaksian dari kalau misalnya teman-teman bisa lihat gitu ya, di dalam peperang dengan COVID ini ada seorang dokter yang bernama Mikhail Marapae, di mana di dalam perjalanan usia hidupnya saudara itu harus berhenti di umur 28 tahun, masih muda sekali. Dia adalah seorang sosok dokter yang dikenal sangat baik dan penuh pengabdian dalam pelayanannya. Bersama dengan pasangannya saudara, dia berencana akan melangsungkan pernikahannya pada tanggal 11 April 2020 yang lalu. Namun oleh karena COVID dan demi melayani ya, alasan benar-benar sosialnya gitu ya, demi melayani pasien-pasien yang terus berdatangan, dia harus mengundurkan hari pernikahannya. Sehingga akhirnya dia sendiri terkena COVID dalam keadaan sakit pun saudara, dia tetap bisa memberikan semangat kepada teman-temannya. Mari kita dengar cuplikan kesaksian semangatnya dia. Mungkin bisa dimajuin. Teman-teman bisa lihat di YouTube nanti ya, bagaimana perjalanan hidup daripada Dr. Mikhail ini. Ya. Nggak ada suaranya ya? Dari sananya nggak ada. Jadi di dalam kesaksiannya ini saudara, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menyesali akan pilihan dia. Dia tahu apa yang menjadi tujuan hidup dia sebagai seorang dokter dan bagaimana dia harus melayani, dan dia tetap mengatakan kepada teman-temannya untuk tetap semangat dan menggunakan APD yang lengkap, dan dia memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, jika teman-teman mendengarkan kesaksian dari mamanya walaupun dalam duka yang dalam, namun sang mama itu sangat bangga dengan anaknya yang sudah menjalani hidupnya yang maksimal dan berarti. Dr. Mikhail Marapae sudah menjalani kualitas yang hidup baik dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Saudara, saya berharap kita benar-benar bisa memiliki kualitas hidup yang baik di dalam kehidupan kita dari sejak masa muda ini. Jangan sia-siakan teman-teman, jangan sia-siakan. Memasuki bulan misi ini, biarlah kita benar-benar introspeksi diri. Melihat kembali ke belakang dengan waktu-waktu yang sudah kita pergunakan. Apakah waktu-waktu yang kita sudah pergunakan itu kita benar-benar pergunakan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau masih untuk diri sendiri? Apakah ketika kita sudah menjalani waktu-waktu hidup kita, kita itu benar-benar sudah menjadi anak-anak terang? Saya ingin mengajak kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita pakai pujian ini sebagai satu doa kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini
jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku supaya aku masih kuat. Bila nanti tak berlari lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pujian yang sangat indah, tapi biarlah ini benar-benar menjadi satu doa kita. Sambil musik mengiringi, mari kita akan tunduk kepala. Saya mengajak kita untuk merenung sejenak di dalam hadirat Tuhan. Benarkah hidup kita sudah jadi berkat? Atau hidup kita sudah jadi toksik? Benarkah kita sudah menjadi berkat bagi keluarga kita? Benarkah kita sudah jadi terang bagi teman-teman kita? Benarkah, sudahkah kita menjadi terang bagi lingkungan kita? Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Adakah waktu kita ini benar-benar kita persembahkan buat Tuhan? Adakah waktu-waktu yang kita miliki ini kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bisa membangun hidup kita sehingga hidup kita berkualitas? Atau kita isi dengan kesia-siaan? Jikalau kita selama ini mengisi waktu-waktu kita ini dengan kesia-siaan, temanku, mari kita minta pertolongan Tuhan, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan berpaling lagi, bertekad untuk mengisi waktu-waktu kita dengan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, pakailah hidup kami selama kami masih kuat. Selama masa muda kami tidak mau sia-siakan ya Tuhan. Tapi pakailah hidup kami untuk dapat menjadi terang di muka bumi ini. Pakailah hidup kami ya Tuhan, waktu-waktu kami untuk terus-menerus Tuhan ajar, Tuhan gembleng kami sehingga kami memiliki hidup yang berkualitas. Hidup yang bisa memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Dengar seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam breakout room. Saya persilakan kepada teman-teman untuk bisa masuk ke BR masing-masing.